Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Saya berharap saudara di dalam keadaan yang sehat, baik rohani, emosi maupun fisik ketika datang di hadapan Tuhan di malam hari ini. Mari dengan kerinduan kita datang di hadapan Tuhan, membawa setiap pujian kita, membawa setiap doa kita, bahkan mendengarkan sabda firman Tuhan di malam hari ini. Sebuah pujian yang mengatakan bahwa apa yang telah Allah perbuat di dalam kehidupan kita semua baik adanya. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita katakan, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau dari dulu menjadikan hidup kami berarti di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat mengurangi keberhargaan kami di hadapan Tuhan di malam hari ini. Tuhan, kami datang kepada Tuhan di malam hari ini membawa seluruh kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, dan kami rindu di malam hari ini kami bisa berdoa di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami rindu untuk memuji Tuhan lewat setiap pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan fokus dan hati yang tenang kepada kami, supaya kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Yesus adalah Tuhan kita. Padanyalah kita berseru, karena Dia adalah Allah kita, Raja kita di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kembali kita nyatakan pujian ini, bahwa Yesus Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudara, di malam hari ini juga saya sangat rindu kita menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan harus terus berdoa, mendoakan berbagai hal dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, saya mengajak kita untuk berdoa untuk saudari-saudari kita yang ada di sekitar kita yang dalam keadaan lemah tubuh. Kita berdoa khususnya bagi jemaat kita yang mungkin hari ini saudara tahu siapa dia. Mari kita menyebut mereka dalam doa kita. Kita berdoa kepada Allah Surgawi supaya Allah yang pemurah itu berbelas kasih dan memenuhi mereka dengan kekuatan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, di malam hari ini kami rindu datang kepada Tuhan, rindu sangat Tuhan berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami rindu pimpinan tangan Tuhan, bahkan kasih Tuhan boleh terus menaungi kehidupan mereka. Kami rindu ketika mereka dalam keadaan lemah tubuh, mungkin mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi kami rindu kiranya hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan kasih karunia daripada Tuhan, dan kiranya mereka mampu menjalani hari-hari mereka dalam takut akan Tuhan. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, jangan membiarkan mereka menjadi lemah imannya, tapi sungguh-sungguh Tuhan penuhi hati mereka dengan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa apapun keadaan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Engkau akan menjadi sumber kekuatan bagi mereka, dan Engkau siap sedia menolong mereka di dalam waktu, kehendak dan cara Tuhan. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memimpin mereka, bahkan Engkau yang terus memberikan para dokter dan tim medis
supaya mereka dapat mendiagnosa penyakit dengan tepat, bahkan memberikan penanganan yang tepat. Mereka mampu meminum obat dengan tepat supaya tubuh mereka semakin hari semakin fit, semakin sehat, dan mereka semakin bersuka cita karena mereka mendapati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini juga saya mengajak kita semua untuk berdoa untuk orang-orang di sekeliling kita, saudara. Orang-orang yang belum percaya. Mungkin itu tetangga kita di samping rumah kita. Mungkin itu kerabat keluarga kita atau teman kita, saudara, atau sahabat kita, atau teman kantor kita, ataupun karyawan toko kita, siapapun mereka, saudara. Kita berdoa kiranya Allah yang menolong mereka, bahkan di dalam kehendak Tuhan, Tuhan memanggil mereka supaya mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita berdoa juga, saudara, supaya kita setiap umat Tuhan, setiap orang-orang percaya yang telah mendengarkan kabar baik sukacita tentang Injil itu, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Bahkan hidup kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca orang, dan melalui hidup kita mereka mau percaya kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk hari ini, untuk orang-orang di sekeliling kami yang masih belum percaya kepada Tuhan. Baik itu tetangga kami, Tuhan, mungkin di samping kiri kanan rumah kami, ataupun teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, ataupun kerabat keluarga kami, atau teman-teman kantor kami, ataupun karyawan toko kami, atau siapapun itu, Tuhan. Kami berdoa kiranya di dalam waktu, di dalam anugerah, di dalam kehendak Tuhan, Tuhan mampu memanggil mereka supaya mereka percaya kepada Engkau, Allah yang satu-satunya, Allah yang sumber kehidupan itu. Tuhan, tolong kehidupan mereka, berikan mereka kekuatan. Bahkan Tuhan, Engkau mampukan kami juga supaya hidup kami menjadi hidup yang menghidupi firman Tuhan, hidup yang terus memberitakan tentang kasih Kristus, bahkan hidup yang terus menjadi berkat bagi mereka. Kiranya lewat kehidupan kami, lewat setiap apapun yang kami kerjakan, mereka mau percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan semakin hari Tuhan memakai kami secara luar biasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengar dan jawab doa kami di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini juga saya rindu sekali kita berdoa untuk keputusan pemerintah, saudara, berkenaan dengan pemberlakuan PPKM level 3 di bulan Desember ini guna mencegah perkembangan COVID. Saudara, kita berdoa bersama-sama kiranya masyarakat juga dapat tetap mengikuti aturan pemerintah ini dan berbesar hati untuk menerima setiap keputusan pemerintah demi yang terbaik bagi kita semua. Kita terus berdoa juga kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan pemerintah kita di dalam mengambil tanggung jawab ini, bahkan memberikan mereka kebijaksanaan supaya setiap peraturan yang boleh diberlakukan sungguh-sungguh dilakukan di dalam takut akan Tuhan dan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk keputusan pemerintah berkenaan dengan pemberlakuan PPKM level 3 di bulan Desember ini. Kami tahu Tuhan, pemerintah memutuskan hal ini untuk mencegah perkembangan COVID supaya tidak terjadi peningkatan. Tuhan, tolong, Tuhan pimpin setiap masyarakat-Mu, ajarlah setiap kami masyarakat-Mu juga dapat mengikuti setiap aturan pemerintah, bahkan berbesar hati dalam menerima setiap keputusan pemerintah, meskipun terkadang menurut kami keputusannya tidak adil, atau menurut kami banyak hal-hal yang mungkin tidak baik yang mereka ambil, tapi mampukan kami melihatnya melalui cara pandang Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, Engkau menolong pemerintah ini sebagai alat Tuhan, sebagai sarana Tuhan di dalam mengasihi terus bangsa kami ini. Bahkan Engkau menolong bangsa dan negara kami ini supaya dapat terus mengambil satu tanggung jawab, bahkan mengerjakan setiap hal di dalam takut akan
akan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati pemerintahan kami, bahkan kami masyarakat. Dan kiranya di bulan Desember ini kami merayakan sukacita Natal. Kami tetap bersukacita dan itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kami bahwa kami menemukan bahwa Tuhan telah lahir, Sang Penebus itu telah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, menjadi pengharapan dan penyelamat dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita juga berdoa terus untuk setiap siswa, pelajar ataupun mahasiswa yang sedang ujian akhir dalam menyelesaikan semester ini. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka dalam menyelesaikan proses pembentukan di semester akhir. Kita berdoa kiranya ketekunan dan semangat belajar itu yang terus mereka miliki. Bahkan setiap ilmu yang mereka peroleh, bahkan nilai akhir yang akan mereka terima di akhir semester nanti itu memuaskan. Bahkan mereka anak-anak Tuhan mampu mempersembahkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk teman-teman adik-adik kami yang mungkin Tuhan saat ini sedang mengikuti ujian, baik itu para siswa di sekolah dasar maupun di SMP, maupun para pelajar di SMA, maupun para mahasiswa di perkuliahan. Tuhan, Engkau menolong mereka dalam menyelesaikan tugas akhir mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan ketekunan, semangat belajar untuk mereka, dan kiranya mereka mampu mengerjakan setiap soal yang diberikan oleh dosen mereka ataupun guru mereka di dalam takut akan Tuhan. Bahkan setiap pendidikan yang mereka peroleh, setiap nilai yang mereka peroleh, itu mereka mampu mempersembahkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan semangat, berikan ketekunan di dalam hati mereka supaya mereka mampu dengan segala upaya mereka melakukan yang terbaik, semua demi kehormatan untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, terakhir kita rindu berdoa untuk seluruh pelayan yang melayani pada hari Minggu nanti. Kita berdoa kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat supaya mereka mampu mempersiapkan diri dengan baik. Khususnya saudara, kita berdoa untuk Pendeta James yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Pendeta James boleh dilimpahkan anugerah untuk mempersiapkan setiap khotbah yang mau disampaikan. Kita juga berdoa saudara untuk semua masalah yang mungkin terjadi selama ibadah, mungkin yang di luar dugaan kita, mungkin jaringan yang tidak stabil ataupun gangguan lainnya. Kiranya saudara setiap permasalahan dapat teratasi dengan baik dan jemaat bisa beribadah di dalam keadaan yang baik dan tenang di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta James yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan dia, kiranya Tuhan yang menolong dia supaya dia mampu mempersiapkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh umat-Mu yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan, baik itu WL, baik itu singer, pemusik ataupun sound system ataupun yang lainnya Tuhan, LCD, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, memimpin kehidupan mereka, bahkan Tuhan yang memampukan mereka untuk melayani Tuhan di dalam segala keterbatasan mereka. Setiap permasalahan yang kami alami selama ibadah, mungkin jaringan yang tidak stabil atau gangguan hal lainnya, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan menolong, dan kiranya Tuhan yang memampukan kami supaya kami bisa menemukan sumber masalahnya, memperbaikinya, dan ibadah dapat berjalan dengan baik. Setiap jemaat-Mu Tuhan juga yang mungkin tidak bisa datang ke rumah Tuhan, yang diharuskan untuk ibadah di rumah, mereka juga dapat beribadah dengan hati yang tenang, dengan penuh damai sejahtera. Mereka diberkati lewat firman Tuhan, dan mereka mempersembahkan setiap pujian dan doa semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, malam hari ini juga kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Sesungguhnya saudara, kita ini adalah bejana di tangan Tuhan. Bejana yang dibentuk menjadi indah,
bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami ingin diteguhkan kembali lewat firman Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar bagaimana Tuhan membentuk kami menjadi bejana yang indah, menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kami tahu bahwa proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kami tidak mudah dan memakan waktu yang sangat lama. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, memproses kehidupan kami, dan Engkau yang memberikan hati kepada kami untuk kami mendengarkan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di malam hari ini saya rindu sekali mengajak kita untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-6. Saya rindu saudara kita belajar bersama-sama mengenai ilustrasi yang diberikan oleh Allah mengenai tukang periuk saudara. Saya memberikan temanya hari ini di tangan sang penjunan. Jika saudara sudah menemukan bagian firman Tuhannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yeremia pasal 18 ayat 6, beginilah firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, seorang tukang periuk bisa juga dikatakan sebagai seorang penjunan atau sang penjunan.
tukang periuk dikenal dengan karyanya dalam membentuk sebuah bejana. Saudara, proses pembuatan tanah liat lunak menjadi bejana yang indah tidak mudah dan tentunya tidak selamanya berjalan dengan baik. Jika sang penjunan mendapati bejana tersebut rusak, tidak memuaskan, bahkan masih ada kerikil kecil ataupun tidak berbentuk dengan semestinya, maka sang penjunan akan menghancurkan dan membentuk ulang bejana tersebut menurut apa yang baik di matanya. Saudara, inilah alasan mengapa proses pembuatan bejana harus dilakukan dengan hati-hati dan memakan waktu yang cukup lama. Saudara, bukannya sebatas itu, karena penjunanlah yang membentuk bejana, maka ukuran bejana itu baik atau tidak tentunya berdasarkan pendapat sang penjunan, bukan berdasarkan pendapat orang lain terhadap bejana tersebut. Pribadi yang lebih tahu makna keindahan dan kualitas bejana adalah sang penjunan. Saudara, Allah menggunakan gambaran bejana di tangan tukang periuk untuk menjelaskan peran dan cara Allah untuk membentuk kehidupan bangsa Israel. Namun Allah bukan sembarang sang penjunan. Allah dikenal sebagai sang penjunan yang mahir, yang terampil, yang bertanggung jawab dalam membentuk kehidupan bangsa Israel. Dan keahlian Allah dalam membentuk Israel tidak perlu diragukan lagi. Dia akan melakukan caranya supaya Israel terbentuk dengan sangat baik. Saudara, tujuan utama pembentukan Israel adalah supaya Israel semakin hari menjadi bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan satu-satunya cara, saudara, untuk membentuk Israel menjadi bejana yang indah, yaitu menghancurkan kesombongan Israel, menghancurkan dosa-dosa Israel dengan memberikan mereka hukuman. Menghukum, saudara, menjadi cara Allah di dalam mengasah mereka menjadi umat yang memuliakan Allah. Saudara, tindakan penghukuman Allah harus dimengerti dalam kerangka yang benar. Kalau kita lihat, saudara, di kemudian hari Allah menghukum Israel berulang kali. Sesungguhnya bukan karena Allah jahat, sesungguhnya bukan karena Allah sembarangan menghukum, tidak, saudara. Tetapi Allah punya maksud. Dia menghukum bangsa Israel pun supaya Israel tampil menjadi bangsa yang indah dan berkualitas. Singkatnya, saudara, penghukuman adalah cara Allah mengasihi umatnya. Kasihnya menjadi dasar untuk menghukum umatnya. Lalu, saudara, kenapa ada bejana yang hasil akhirnya mengecewakan? Kenapa ada orang Israel yang kemudian, saudara, tidak berbentuk indah, saudara, atau tidak berbentuk semestinya? Ini bukan karena kesalahan sang penjunan, bukan. Namun karena kerasnya hati bejana, hati tanah liat yang tidak mau dibentuk. Bejana itu, saudara, tanah liat itu tidak taat akan arahan sang penjunan. Dan kekerasan hati yang membuatnya menolak menerima pembentukan Allah. Akhirnya bejana tersebut tidak berbentuk dengan semestinya dan sama sekali tampak tak indah. Sama seperti bangsa Israel yang dibentuk Allah, demikian juga Allah membentuk kehidupan kita orang percaya. Kita adalah bejana sedangkan Allah kita adalah sang penjunannya. Allah membentuk hati kita untuk tetap fokus kepadanya. Allah membentuk karakter hidup kita supaya kita semakin serupa dengan Allah. Allah memurnikan hati kita supaya kita terus tinggal di dalam Allah. Saudara, hidup manusia itu seperti bejana di tangan Allah. Terkadang Allah harus menggunakan cara yang keras supaya kita tidak lagi menoleh akan dosa-dosa kita. Terkadang Allah membiarkan kita mencicipi kegagalan supaya kita belajar untuk tidak mengulanginya. Terkadang Allah menghancurkan ego kita supaya kita belajar memikirkan kebahagiaan orang lain. Terkadang Allah membiarkan kita ditinggal orang yang dikasihi supaya kita belajar menghargai kehadiran orang lain. Terkadang cara itu begitu menyakitkan, saudara, dan mungkin sangat sulit untuk kita terima. Namun bukankah sedari awal Tuhan sudah bilang bahwa caranya semua yang Dia lakukan dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi indah.
Bukankah seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bahwa apapun yang Allah perbuat di dalam kehidupan kita, semua baik untuk membentuk kita menjadi bejana-bejana yang semakin berindah di mata Tuhan. Saudara, ini adalah cara Allah dan mungkin bukan cara kita, supaya kita bertumbuh di dalam proses yang tidak mudah. Mungkin tidak mengenakan berjalan dalam proses Allah, tapi percayalah, lihatlah, pandanglah hasil akhir, bahwa kita akan menjadi bejana yang indah. Saudara, kita harus tetap berlayar. Lihat, Allah sedang membentuk hidup kita, dan kita harus membentuk proses pembentukan hidup kita selama kita berlayar. Dan satu-satunya saudara cara melewatinya dengan baik adalah menaruh kehendak kita di bawah kehendak Allah. Membiarkan Allah menguasai, mengatur hidup kita. Membiarkan Allah untuk bertahta, untuk mengatur seluruh kehidupan kita menjadi bejana yang indah. Biarlah sang penjunan yang begitu mahir, yang tidak diragukan lagi keterampilannya, itu sepenuhnya mengatur dan berkuasa atas hidup kita, hidup saya dan hidup saudara. Saudara, selamat menikmati proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Arahkan mata hatimu untuk tetap berfokus kepada tujuan hidupmu. Jika Allah membentuk hidup kita, jangan keraskan hati. Mari lembutkan hati. Dia sedang membentuk kita menjadi orang-orang yang indah, yang dibentuk sesuai dengan tujuan hidup kita. Bahkan orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Lembutkan hatimu dan terimalah proses pembentukan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi bejana yang indah. Kami mau menjadi bejana yang dibentuk Tuhan secara luar biasa. Sekalipun terkadang cara Tuhan begitu sulit untuk kami terima dengan cara yang keras. Tetapi bukankah Tuhan bahwa semua itu untuk yang terbaik untuk hidup kami? Tuhan, tolong kami supaya setiap hal kami terus mengingat firman Tuhan ini, bahkan ketika kami melewati peristiwa atau pengalaman hidup yang mungkin tidak mengenakan, kami mengingat satu hal, bahwa ini adalah cara Tuhan dan mungkin bukan cara kami untuk membentuk kami semakin indah di mata Tuhan. Tuhan, tolong kehidupan kami, Tuhan pimpin kehidupan kami, dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan, di malam hari ini juga kami akan beristirahat tidur. Kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang memimpin kami, dan kiranya Tuhan yang memberikan kami istirahat yang baik. Bangun di pagi hari dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, pakai terus kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Engkau yang terus memimpin kami supaya kami menjadi surat Kristus yang dibaca orang, supaya kami menjadi Allah Tuhan, supaya hidup kami terus menyuarakan, mewartakan, memberitakan, bahkan mendeklarasikan tentang kasih Tuhan bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.